Terkadang, di balik bayang malam, tersembunyi kisah-kisah yang tak terungkap. Misteri-misteri yang menggetarkan jiwa. Selamat datang di channel Memori Misterius. Tempat di mana kita akan menjelajahi kegelapan dan mengungkap rahasia-rahasia yang menyeramkan. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah nyata horor dan memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan serta ketakutan. Sebelum menonton, mari gerakan jari jempol Anda untuk menuju tombol subscribe agar kami tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Memori Misterius, di mana kami akan mengangkat kisah nyata tentang cerita horor yang mengajak kalian menjelajah pikiran pemberani kalian. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya kalian membantu kami dengan like, share, dan subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk bercerita dan mengangkat kisah-kisah nyata di balik misteri alam lain. Cerita ini masih simpang siur ya guys. Ini kita mengambil cerita dari beberapa narasumber. Di suatu desa terdapat sebuah rumah kosong di pinggir jalan. Halamannya luas dan sedikit gelap karena sudah lama tidak ditempati. Di depan rumah kosong tersebut terdapat pohon mangga yang lumayan tinggi dan besar. Konon pohon mangga itu ditanam oleh pemilik rumah terdahulu sebelum pemiliknya meninggal. Dan konon katanya pemilik rumah itu meninggal dibunuh oleh pembantunya sendiri. Setelah kejadian itu, sekitar 1 tahun berlalu, rumah itu dijual oleh keluarga pemilik rumah. Setelah dibeli, rumah itu ditunggu oleh pemilik barunya. Namun tidak bertahan lama, hanya bertahan sekitar 3 bulan saja teman-teman. Dan akhirnya rumah itu kembali dijual oleh pemilik barunya. Setelah dijual, ada lagi pembeli baru yang tinggal di rumah itu. Dan ternyata pemilik baru itu pun tak lama tinggal di rumah itu, hanya sekitar 1 bulan saja. Dan begitu seterusnya, sampai 5 kali berganti pemiliknya. Sampai pemilik kelima belum sempat bermalam di rumah itu, baru pindah. Dia langsung pindah lagi dan tidak jadi menempati rumah itu guys. Dan mau menjual rumah itu, namun tidak ada lagi yang mau membelinya. Dan akhirnya rumah itu dibiarkan kosong dan terbengkalai. Usut punya usut nih guys, ternyata rumah itu semenjak ditinggal meninggal oleh pemilik pertamanya, rumah itu menjadi angker. Menurut beberapa sumber, rumah itu kalau malam seperti ada yang bekerja di dalamnya, seperti orang sedang memalu paku atau orang yang sedang membanting meja. Ya, seperti itulah pokoknya. Menurut warga sekitar juga, ada beberapa warga yang pulang malam melewati rumah itu sering dilempar seperti buah mangga. Padahal pada saat itu tidak musim mangga berbuah. Itu sering terjadi ketika warga melintasi rumah itu pada saat malam hari. Menurut salah satu pemilik rumah yang tinggal di situ selama 1 bulan, setiap hari mereka diganggu oleh sosok orang yang teriak-teriak setiap malamnya. Bahkan, tak jarang di siang hari juga terdengar orang berteriak minta tolong. Suaranya jelas, kata pemilik rumah itu. Kadang di dalam kamar mandi ada suara minta tolong. Ketika dibuka tidak ada orang. Meja kursi sering bergerak sendiri ketika malam hari. Dan puncaknya, mereka mau menjual dan pindah dari rumah itu ketika pada malam hari pukul 2 malam. Di area dapur seperti ada orang memasak. Kompor menyala sendiri dan di atas kompor terdapat panci besar. Ketika dilihat, isi panci itu ternyata potongan tangan manusia. Seketika itu mereka berteriak dan keluar lari-lari dari rumah mencari pertolongan warga. Akhirnya warga beramai-ramai melihat itu. Benar saja, kompornya menyala dan ada panci di atasnya. Namun tidak ada lagi potongan tangan manusia di dalamnya. Sejak kejadian itu, besoknya mereka langsung pindah dan memutuskan untuk menjual kembali rumah itu. Setelah menjual rumah itu dengan harga murah, dibeli oleh salah satu warga kampung sebelah, sebut saja namanya Pak Dani.
Pak Dani sebenarnya sudah tahu asal-usul dan cerita tentang rumah angker itu. Namun Pak Dani tetap mau membelinya karena dia tidak percaya sama yang berbau mistik seperti itu. Singkat cerita, dia pindah dan menempati rumah itu. Belum selesai Pak Dani dan keluarga berberes sehabis pindahan, Pak Dani disibukkan dengan suara ribut seperti orang mengetuk-ngetuk pintu kamar. Ketika dibuka oleh Pak Dani, tidak ada orang di dalamnya. Ah, pikir Pak Dani, dari rumah tetangga sebelah mungkin. Tak lama dari itu, di dapur terdengar orang berteriak, namun hanya sekali teriakan. Satu keluarga kaget, langsung melihat satu sama lain. Ketika dicek, tidak ada orang. Dan ketika menjelang maghrib, keluarga Pak Dani beristirahat sejenak di ruang keluarga. Tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Pak Dani. Dan suaranya pelan, halus, namun jelas di telinga Pak Dani. Suaranya seperti, "Dani, Dani, Dani." 3 kali pelan dan halus. Sontak Pak Dani merinding, bingung mau bagaimana. Lantas ia bilang sama istrinya, "Ibu tadi benar, suara yang manggil bapak nggak Bu ya?" Lalu si ibu menjawab, "Tidak Pak." "Emangnya kenapa Pak?" "Nggak apa-apa," jawab Pak Dani. Tidak lama berselang nampak bayangan putih terbang dari arah dapur menuju ke ruang tamu menembus pintu ke arah luar. Sontak Pak Dani kaget. Di ruang keluarga itu mereka berlima, Pak Dani, istri, Pak Dani, dan 3 anaknya. Mereka berlima melihat semua. Sontak mereka berteriak. Dan belum sempat bermalam di sana, mereka memutuskan untuk kembali lagi ke tempat mereka tinggal sebelumnya. Dan sejak kejadian itu, rumah itu tidak ada lagi yang berani menempatinya dan dibiarkan terbengkalai sampai saat ini. Sampai di sini dulu ya guys cerita kita. Nanti kita lanjut lagi dengan cerita yang lebih menarik dan lebih seru pastinya. Dari kisah ini kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, hidup kita akan terasa damai dan kita tidak takut terhadap makhluk lain. Jangan takabur jadi orang dan kita harus percaya setan itu ada. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.